Jadi Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, adalah bentuk zahir, bentuk nyata dari kalam Allah. Maka dikatakanlah Al-Quran itu Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Kalau kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Jadi kalam Allah tu Allah zahirkanlah ke muka bumi ini, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, lalu Nabi sampaikan kepada sahabat, timbullah suara. Datang sahabat supaya tak lupa, supaya jangan lupa, ditulislah di pelepah-pelepah kurma, ditulislah di kulit-kulit binatang, ditulislah di batu-batu, sehingga timbullah yang namanya huruf. Timbullah namanya huruf, lalu berganti masa disempurnakanlah kalamullah itu menjadi bacaan yang mulia. Itulah yang sampai sekarang kita pakai, kita pegang, dan kalau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tak kita amalkan, Pak, kalau kita rendahkan Al-Quran itu, samalah kita dengan merendahkan kalamullah. Kalau kita rendahkan kalam Allah, berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dalam sebuah hadis, ini hadis dari Umar bin Khattab, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan juga menghinakan kaum itu juga dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika suatu kaum, ketika suatu negeri, ketika suatu kelompok, ketika suatu keluarga, ketika seseorang memuliakan Al-Quran, maka pasti dia Allah muliakan. Tetapi sebaliknya, wa yad'u bihi akharina, Allah merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Ketika suatu negeri, ketika suatu kaum, ketika suatu keluarga, ketika seseorang merendahkan Al-Quran, tak memperdulikan Al-Quran, tak mau belajar Quran, tak mau membaca Quran, tak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka pasti Allah akan menghinakannya. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita, kemudian Allah lapangkan qalbu kita.
lalu Allah ringankan langkah kita. Hadir kita ke masjid ini menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian kita bulan yang lalu. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini mendapat hidayah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kiranya kita yang selalu bersolawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Mutmainnah beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang wajib kita imani. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sifat Allah yang ke-13. Yang keberapa Ibu? Yang ke-13. Sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, terus baqa, kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, kemudian qiyamu ta'ala bi nafsih, lagi wahdaniyat, terus qudrat, terus iradat, terus ilmu, jangan melompat-lompat, ilmu, terus hayat dulu, hayat. Nah, itulah itu. Jangan melompat-lompat. Ini sifat Allah, jangan main-main. Ilmu, kemudian hayat, kemudian sama, kemudian basar, kemudian kalam. Jadi malam ini kita bahas sifat yang ke-13, yaitu kalam. Apa arti kalam? Artinya berkata-kata. Allah itu senantiasa berkata-kata. Mustahil Allah Ta'ala itu bukmu, bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa Allah Ta'ala itu berkata-kata, senantiasa. Tak ada yang dapat menghalangi Allah berkata-kata. Dalilnya surah An-Nisa ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa katanya di situ? Dan berkata-kata Allah Ta'ala kepada Musa secara langsung, sesempurna kata. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bukan bisu. Kalau manusia ada yang bisu? Ada, tapi Allah tidak bisu. Kalam sifat Allah. Lalu bagaimana bentuk kalam Allah itu? Apakah sama kata-kata Allah dengan manusia? Tentu tidak. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan Allah Ta'ala, tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Mustahil sama kata-kata Allah Ta'ala dengan kata-kata kita, mustahil. Jadi jangan nanti menganggap kalau kita dikatakan Allah berkata-kata sama kata-kata kita dengan Allah, tidak. Kenapa demikian?
Karena Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah itu la sautun wala harfun. Tak bersuara, tak ada suaranya dan tak ada hurufnya. Bagaimana itu? Tak ada suara, tak ada huruf. Kalau kita ngomong sekarang ini ada suaranya tak? Ada. Kalau dituliskan ada hurufnya tak? Ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu kalamnya itu tak ada hurufnya, tak bersuara, tak ada suaranya. Bagaimana itu? Tak bisa kita bayangkan. Laisa kamislihi syai'un, tidak seumpama dengan sesuatu. Kalau kita contohkan, bisa kita contohkan, itu bukan kalam Allah. Kalau tak bisa kita contohkan, juga bukan kalam Allah. Lalu bagaimana Pak Ustadz kita untuk mengimani tentang kalam Allah ini? Cukup kita yakini bahwa Allah itu berkata-kata, maka bisalah makhluk Allah berkata-kata. Karena Allah maha berkata-kata, maka makhluk Allah terutama manusia bisalah bercakap-cakap, bisalah berbicara. Itu semuanya adalah karena kalamullah. Lalu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, Pak Ustadz, Al-Quran itu kalamullah tak? Kalamullah tak? Kalamullah. Kalau kalamullah, kenapa ada huruf? Ada hurufnya tak? Mulai alif sampai ya, ada hurufnya kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, lam, alif, hamzah, ya. Ada hurufnya. Kalau dibaca dia keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Keluar suara. Ada huruf, kemudian dibaca keluar suara. Bagaimana itu? Ini yang harus dipahami baik-baik. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, Al-Quran itu adalah bentuk nyata kalam Allah. Kalam Allah itu qadim, terdahulu, tak berawal, tak ada akhirnya. Kalam Allah itu tidak diiringi dengan nafas. Kalau suara ini yang kita baca ini, yang kita keluarkan ini, ada nafas tak? Ada, diiringi dengan nafas. Setiap kita sebutkan huruf ada nafasnya. A, ada nafasnya. Ba, ada nafasnya. Ta, fa, ada nafasnya. Tapi kalam Allah itu tidak diiringi oleh nafas, dan tidak diiringi oleh suara, dan juga tidak diiringi oleh huruf. Subhanallah. Ini harus ditanamkan akidah ini. Jangan nanti timbul, sekarang ini kan muncul nih, namanya aliran mujassimah, yang membentukkan atau menjisimkan Allah, menyerupakan Allah seperti makhluk, walaupun tetap sebutannya Allah. Jadi bagi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu. Sudah digaris bawahi Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah, tak ada yang serupa dengan Allah. Semuanya tak ada yang serupa, tak ada yang setara. Baik kata-katanya, baik sifatnya, baik zatnya maupun baik af'alnya. Tak ada yang serupa. Tak ada yang serupa dengan makhluk. Jadi Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, adalah bentuk zahir, bentuk nyata dari kalam Allah. Maka dikatakanlah Al-Quran itu
Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Kalau kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Apa kata Allah? Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Jadi kalam Allah tuh Allah zahirkanlah ke muka bumi ini, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, lalu Nabi sampaikan kepada sahabat, timbullah suara. Datang sahabat supaya tak lupa, supaya jangan lupa, ditulislah di pelepah-pelepah kurma, ditulislah di kulit-kulit binatang, ditulislah di batu-batu, sehingga timbullah yang namanya huruf. Timbullah namanya huruf, lalu berganti masa disempurnakanlah kalamullah itu menjadi bacaan yang mulia. Itulah yang sampai sekarang kita pakai, kita pegang, dan kalau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tak kita amalkan, Pak, kalau kita rendahkan Al-Quran itu, samalah kita dengan merendahkan kalamullah. Kalau kita rendahkan kalam Allah, berarti kita merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada dalam sebuah hadis, ini hadis dari Umar bin Khattab, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan juga menghinakan kaum itu juga dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika suatu kaum, ketika suatu negeri, ketika suatu kelompok, ketika suatu keluarga, ketika seseorang memuliakan Al-Quran, maka pasti dia Allah muliakan. Tetapi sebaliknya, wa yad'u bihi akharina, Allah merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran. Ketika suatu negeri, ketika suatu kaum, ketika suatu keluarga, ketika seseorang merendahkan Al-Quran, tak memperdulikan Al-Quran, tak mau belajar Quran, tak mau membaca Quran, tak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka pasti Allah akan menghinakannya. Pasti Allah hinakan. Allah hinakan di dunia, dan juga Allah hinakan di akhirat. Makanya tidak main-main Al-Quran itu. Terkadang orang, ini kan hanya tulisan saja, padahal itu bentuk nyata dari kalam Allah. Mushafnya tuh yang makhluk, tapi isinya tuh bukan makhluk. Mushafnya tuh bisalah kita bakar, bisa dibakar dia, kemudian dia lapuk kalau kena hujan. Tapi isinya itu tidak lapuk dan tidak hancur dibakar. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika sudah belajar kalam Allah ini, mengertilah ternyata pantaslah Al-Quran itu sangat luar biasa mukjizatnya. Sampai nanti akhir zaman tetaplah mukjizat Al-Quran itu terpelihara sampai akhir zaman. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah bentuk nyata daripada kalam Allah, perkataan Allah yang menciptakan kita, Bapak dan Ibu. Al-Quran itulah bentuk nyata daripada kalamnya, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita muliakan Al-Quran, dulu kalau kita ngaji
di kampung-kampung dulu ndak boleh bawa Al-Quran tuh di begini ya Pak ya, tak boleh dibawa begini kayak bawa buku, ndak boleh ditaruh di dada, betul tak? Kemudian sebelum bacanya tak boleh main buka-buka aja, dijunjung dulu, dicium dulu, baru taruh di dada dulu, baru taruh di rehal. Tak boleh taruh dia di lantai begini sama, tak boleh. Kalau sekarang tadarusan orang-orang saya lihat letaknya Al-Quran itu sama dengan duduknya, itu tidak memuliakan Al-Quran. Tak ada akhlak terhadap kalamullah, bentuk nyata kalamullah. Diletakkannya Al-Quran sejajar dengan tempat duduknya. Kalau dulu tidak boleh Pak, dilarang oleh guru kami dulu. Kami dulu dilarang begitu, kena pukul kami dulu. Kena pukul kita dulu. Kalau Al-Quran itu kita sejajarkan dengan duduk kita, tidak boleh. Ditaruh di meja-meja kecil. Begitulah orang-orang tua dulu memuliakan Al-Quran. Makanya barokah ilmu orang-orang dulu. Apa tandanya barokah ilmu orang-orang dulu tuh? Sampai sekarang muridnya terus ada, terus tak putus-putus. Dia sudah meninggal, ilmunya terus diamalkan, terus ada yang mengamalkan ilmunya. Itulah tanda ilmu yang barokah. Tapi orang sekarang tak lagi. Belajar Al-Quran itu tak menjadi tujuan lagi. Anaknya tidak pandai baca Quran, dia nggak sibuk. Dia yang sibuk anaknya jago bahasa Inggris, jago matematika, jago fisika, tapi baca Quran terbata-bata. Jangan. Kalau benar tauhidnya, benar tasawufnya, maka dia akan jaga anak-anaknya untuk supaya pandai baca Quran dengan mahir. Cukuplah dia tak mahir, tapi anaknya harus pandai, mahir dia baca Quran. Itu Bu, Bapak yang dirahmati Allah, kita cita-citakan. Jangan nganggap remeh dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah bentuk nyata kalam Allah. Kalam Allah yang tak berhuruf, tak bersuara itu bentuknya, bentuk nyatanya adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam, basar, sama, hayat, ilmu, iradat, qudrat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini disebut namanya sifat ma'ani. Sifat apa namanya? Sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Jadi ma'ani dulu yang kita bahas. Jadi qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang 7 sifat ini namanya sifat ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Yaitu sifat yang berdiri dengan zat, lagi mewajibkan zat yang disifati tersebut dengan suatu hukum. Sifat yang berdiri dengan zat. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada af'al Allah atau perbuatan Allah, ada nama Allah, zat, sifat, af'al, asma. Sifat ma'ani ini tidak berpisah dengan zat Allah. Bagaimana bentuk zat Allah? Laisa kamitslihi syai'un, tak seumpama dengan sesuatu. Apa dia itu? Tak boleh buka di sini. Itu dirahasiakan. Ada kaji khusus. Cuman sifat Allah itu tak berpisah dengan zat. Maka kalam Allah ini Bapak dan Ibu
tidak berpisah kalam Allah tu dengan zatnya. Qaim dia. Yang 7 sifat ini, sifat ma'ani ini sekarang berfungsi Allah anugerahkan dia pada ruh kita. Jadi ruh kita nih Bapak Ibu, Allah anugerahkan yang namanya sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah anugerahkan pada ruh kita. Qudrat, sifat Allah artinya kuasa, kekuatan. Allah anugerahkan pada ruh kita. Kemudian ruh kita ni bersatu pula dengan jasad ni, bersatu dengan jasad kita ni, maka bisalah kita punya kekuatan, bisalah kita angkat ini Hasan pot ni, kita pindahkan kemari. Maka ini bukan kekuatan kita. Pada hakikatnya ini adalah kekuatan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kemudian iradat, kehendak, keinginan. Timbullah niat kita ingin memindahkan ini kemari. Allah izinkan itu, lalu kita zahirkanlah niat kita tadi, maka kita pindahkanlah ini kemari. Kenapa bisa kita pindahkan ini? Allah anugerahkan pada ruh kita yang namanya sifat iradat, kemudian iradat juga beriringan dengan qudrat, maka bisalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mindahkan kemari. Sama dengan kita mau sholat kemari, sholat berjamaah. Siapa yang menggerakkannya? Bisa kita bergerak sendiri? Mana bisa? Bisa? Kalau bisa berarti ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan kekuatan Allah. Tapi kita ingkari ucapan kita itu, berarti munafiklah kita. Munafiklah. Orang munafik itu tandanya 3. Iza haddasa kadzaba, bila bercakap dusta, suka bohong. Ini orang munafik ini suka bohong. Hari-hari bohong, hari-hari bohong. Kalau tak bohong tak senang dia. Kalau tak bohong tak suka dia. Orang munafik secara zahir, secara syar'i suka bohong, suka mendusta. Iza haddasa kadzaba. Kalau bercakap suka bohong. Hati-hati kalau yang suka bohong. Lagi di mana? Di jodoh, padahal di rumah. Hati-hati. Bohong. Minjam dulu uangmu 10.000. Tak ada, tak ada. Padahal ada 100.000. Bohong. Ini kalau orang pembohong nih, orang munafik nih, kalau tak bertobat Pak, kalau tak taubat ya, maka tempatnya neraka jahanam Pak. Astagfirullah. Na'udzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya neraka paling bawah, paling dasar. Neraka paling dasar itu neraka jahanam. Ciri-cirinya itulah. Koreksi diri kita, jangan tengok orang. Kadang-kadang suka nengok orang, wah itu pembohong itu, jangan, munafik, jangan. Antah-antah kita yang munafik tuh. Kita bilang orang munafik, padahal kita munafik. Suka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji suka ingkar janji. Betul ya? Iya, pasti. Pasti, jangan takut, pastilah. Pokoknya pilih aku, pasti. Pilih. Selesai. Habis, bohong dia, ingkar janji.
Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Dikasih jabatan khianat, dikasih jadi ketua RW pengkhianat, jadi RT pengkhianat, jadi lurah pengkhianat, jadi wali kota pengkhianat, jadi gubernur pengkhianat. Pokoknya punya jabatan pengkhianat. Ini kalau dia khianat dengan jabatannya, termasuk kita kepala keluarga, jadi kepala rumah tangga pengkhianat. Diberi amanah, apa amanah sama kita? Anak itu amanah. Disuruh anak kita tuh Allah suruh dididik supaya jadi orang soleh, dididik akidahnya, ditanamkan akidah. Tidak. Yang penting berduit dia, yang penting kaya dia, itu yang dipikirkannya. Bukan sholat anaknya yang dipikirkannya. Khianat. Ya macam-macam. Itu tanda-tanda munafik secara syariat, secara zahir. Bila bercakap dusta, bila berjanji dia ingkari, bila diberi amanah dia khianat. Tapi secara hakikat, kembali ke kaji tauhid ini, bila bercakap dia dusta, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tak ada daya upayaku ya Allah, melainkan kekuatan Engkau ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku ni tak bisa apa-apa ya Allah. Udah mengaku dia tak bisa apa-apa, ternyata dia menganggap ada kekuatan dirinya. Kalau bukan aku yang mengajarkan dia, takkan bisa dia tahu itu. Tuh. Kalau bukan aku yang masukkan dia kerja ke situ, takkan bisa kerja di situ dia. Tuh. Dianggapnya itu perbuatan dia, dianggapnya itu kudrat dia, maka di situ dia munafik. Karena dia tahu tadi la haula wala, tapi diingkarinya itu, dianggapnya itu perbuatan dia, maka masuk dia kategori munafik secara hakikat. Tengok baca Al-Quran tu, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah jua yang melempar. Tidaklah engkau solat ketika engkau solat, tetapi Allah jua yang solat. Kira-kira begitu kalau kita kiaskan. Tapi tak begitu paham sesungguhnya, bahaya nanti. Nanti dia bersatu dengan Allah, tak boleh, sesat. Lalu bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya sifat Allah, sifat ma'ani tadi yang 7 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dianugerahkan Allah kepada ruh kita. Itulah yang kita pakai untuk berbuat taat, itu juga yang kita pakai untuk berbuat maksiat. Tak ada yang lain. Qudrat, iradat, ilmu. Apa arti ilmu? Tahu. Tahu kita solat 5 waktu, tahu kita rukuk, tahu kita sujud, tahu kita ilmu ini, tahu kita itu. Tahu kita itu, ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kemudian hayat, hidup. Allah Ta'ala itu maha hidup. Kemudian Allah hidupkanlah kita, maka bisalah kita hidup sekarang lihat. Bisalah kita ni bernafas. Kenapa? Karena Allah hidupkan kita. Sesungguhnya kita mati awalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Awalnya kita tak ada, mati kita, lalu Allah hidupkan kita, wal hayata. Allah hidupkan kita karena Allah punya sifat namanya hayat, maka Allah titipkanlah hidup Allah tu. Allah anugerahkanlah hayat Allah tu kepada kita, makanya kita bisa hidup. Jadi bukan ini hidup ni kita sendiri yang minta Pak, atau hidup kita ni dari ayah mak kita, bukan. Tapi hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat-ingat dulu, ada tak yang kita janjikan sama Allah dalam doa iftitah? Coba dulu.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo, hati-hatilah, itu janji sama Allah itulah. Al-wa'du dainun wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji suka ingkar janji, hati-hati. Kita ucapkan tiap solat 5 waktu, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, wa mahyaya wa mamati, matiku, untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi semua yang kita miliki, bahkan hidup kita, bahkan mati kita, itu semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita tidak hidup, yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah dihidupkan. Dah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, kemudian sama, mendengar Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala mendengar. Mustahil Allah Ta'ala itu peka, mustahil. Karena Allah anugerahkan pada ruh kita, maka bisalah kita mendengar. Bapak Ibu, kuping ini tak bisa mendengar kalau bukan karena samaknya Allah. Sifat Allah itulah yang membuat kuping ini mendengar, bukan kuping ini yang mendengar. Mana buktinya? Ada jenazah terbaring, lengkap kupingnya ada, lengkap, belum rusak kupingnya. Tapi kenapa dia tidak bisa mendengar? Kenapa tak bisa mendengar? Karena ruhnya Allah ambil. Dan pada ruh kita itu ada Allah titipkan sifat Allah, namanya sama, mendengar. Maka sesungguhnya kuping ini tak bisa mendengar, yang mendengar itu adalah sifat Allah, sama. Kemudian selanjutnya basar. Mata ini tak bisa melihat, sesungguhnya yang melihat itu adalah sifat Allah yang namanya basar, melihat. Kenapa begitu? Ada jenazah terbaring, matanya masih ada. Kita buka matanya itu, kita buka. Masih kau ingat aku nih? Kau tengok dulu aku nih, kawan-kawan komen gaple. Tapi tak bergerak mata tu, tak fokus mata tu lagi. Tak bisa dia tengok kita lagi. Kenapa? Tak dikenalnya kita lagi. Padahal punya mata. Berarti bukan mata nih yang melihat. Yang melihat itu adalah sifat Allah yang namanya basar. Sifat Allah basar ini Allah titipkan dalam ruh kita, Allah anugerahkan, maka bisalah kita melihat. Bisa jadi yang kita lihat itu adalah yang baik, ataupun yang kita lihat itu adalah maksiat. Allah titipkan itu. Dan yang terakhir adalah kalam, yang baru kita bahas tadi. Berkata-kata adalah sifat Allah Ta'ala. Maka Allah titipkan, Allah anugerahkan sifat Allah Ta'ala kalam itu kepada ruh kita. Maka secara otomatis berkata-katalah ruh kita nih. Mana alatnya? Alatnya adalah bibir nih. Jadi bukan karena bibir yang pandai berbicara, bukan karena lidah yang pandai berkelit, tapi sesungguhnya yang berbicara itu adalah sifat Allah yang namanya kalam. Mana buktinya? Ada jenazah terbaring, ada mulutnya, ada lidahnya. Coba ajak ngobrol dulu, bisa enggak? Bisa enggak, Bu? Yang kawan-kawan gosip tuh, coba ajak dulu. Cepat kali kau pergi, sombonglah kau bilang. Ada berita bagus ini, bilang coba dulu. Ajak dia dulu yang sudah mati terbaring, yang tadi malam baru menggosip. Baru menggosip tadi malam, mati subuh. Meninggal dia subuh. Coba ajak ngegosip lagi, bisa lagi? Tak bisa. Jadi 7 sifat ini
Sifat ma'ani ini namanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah anugerahkan pada ruh kita. Ini Allah tuangkan di dalam surah Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa kata Allah? Jiwa serta penyempurnaannya. Kami ilhamkanlah pada jiwa itu apa yang diilhamkan, fujuraha wa taqwaha, kedurhakaan, kejahatan dan takwa. Jadi Allah ilhamkan sudah pada ruh kita masing-masing ini ada takwa, ada maksiat, ada jahat, ada buruk, sudah ada masing-masing dalam diri kita. Apakah dia seorang ulama, apakah seorang ustadz, apakah seorang imam, seorang RT, seorang RW, seorang pejabat, seorang aparat, masing-masing ada dalam diri kita. Allah ilhamkan yang buruk dan yang baik, fujuraha wa taqwaha. Mana dia yang Allah ilhamkan itu? Itulah dia yang 7 sifat tadi: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah ilhamkan. Maka ketika yang 7 sifat ini kita pakai untuk berbuat taat, maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah, sungguh sukseslah orang yang mensucikannya. Mensucikan apa itu? Mensucikan yang 7 sifat tadi untuk berbuat taat. Tetapi sebaliknya, ketika yang 7 sifat ini kita pakai untuk berbuat maksiat, apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Digunakannya sifat basar Allah untuk tidur saja, tidur saja. Dalam majlis ilmu pun tidur dia. Iya Pak, belajar tauhid ini Pak, setan paling tak suka Pak, betul. Hati-hati Bapak digoda setan. Paling benci iblis, paling terbenci iblis adalah ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Iya betul. Kenapa? Karena ini mengkaji keagungan Allah, mengkaji sifat-sifat Allah. Paling benci iblis. Makanya kalau terduduk, tidurlah, katanya. Tidurlah. Capek kau tadi, katanya itu. Iya, tak percaya Bapak. Dulu kami begitu waktu belajar dulu. Kami belajar dulu habis isya sampai jam 4 subuh. Tahan mata semua. Jam 4 subuh Pak, jam 8 habis isya berangkat kami dari Tanjung Balai Asahan ke Kisaran belajar kami sampai jam 4 subuh baru pulang kami ke rumah. Asal pulang ke rumah kajian banyak kamu nih kata orang rumah. Subuh baru pulang kata istri dulu begitu. Alhamdulillah Pak, tahan mata tuh. Tapi jam 11 sudah mulai sudah. Kata almarhum guru kami dulu. Itu awas, setan itu, iblis itu. Macam mana toh udah mengantuk ini? Ini minum kopi katanya. Dibantai juga lah kopi ini. 1 jeb juga selesai. Hantam juga lah sampai jam 4 subuh. Iya. Kalau orang-orang di warung-warung itu setan tinggalkan aja itu. Udah ada kawan kita itu katanya. Udah kawan kita, tak usah digoda lagi itu. Itu di Masjid Mutmainnah malam Jumat nih, hati-hati ini kaji tauhid, bahaya ini. Jangan sampai mereka mendengarkan itu. Tidur katanya. Kenapa Pak? Karena iblis itu bisa masuk ke dalam diri kita. Dia bisa masuk, dia bertempat di hawa nafsu kita. Min syarril waswasil khannas. Betul? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bayangkan, dalam solat kita bisa digodanya. Coba, solat itu baik tak? Baik. Siapa bilang solat tak baik?
tapi bisa kita digodanya. Allahu Akbar. Pak Imam lagi baca solat, pikiran daksana kan. Jam berapa janji, lama kali Imam di surah Al-Kahfi pula dibaca, panjang kali. Contoh terlayang sana kemari. Bisa dia masuk dia ke dalam dada kita, digodanya kita. Maka perlu kita mengantisipasinya. Mana dia? Tentu yang kita pelajari adalah sifat-sifat Allah, supaya tahu kita di mana dia gerak dan di mana gerak iblis itu, mana gerak setan itu. Insya Allah akan tahu kita mana gerak setan itu. Tahu kita Pak, insya Allah. Insya Allah tahu kita. Oh, ini dia. Mana contohnya? Misalnya dari rumah nih, udah mau siap-siap, sudah masuk waktu, kita cepat-cepat ambil wudhu, cepat sikit biar kau nanti paling duluan, nanti ini mau masuk waktu azan, cepat sikit, suaramu kan cantik, suaramu bagus, biar dengar orang nanti kau bagus azan, cepat sikit, nanti sempat nanti kawan tu azan duluan. Tuh azan tu baik tak? Baik, tapi azannya bukan lagi karena Allah ingin manggil orang, tapi ingin menunjukkan suaranya bagus. Akhirnya jadi ria. Tengok tuh, jadi pamer jadinya. Pahala lagi tak? Mana pahala lagi? Mana pahala lagi? Sudah ria, sudah pamer, sudah. Ya kan Bu? Kalau ibu kondangan kan di kampung kami di sini tak ada. Kalau pakai kalung tuh yang ada liontinnya tuh, dia pakai jilbab. Tapi jilbabnya bukan nutupin dadanya. Jilbabnya yang kecil pakai, lion itu yang kalung macam rantai kapal tuh, taruh di luar biar nampak pakai kondangan. Begini. Apa dapat? Dapat bukan pahala bersilaturahim, memenuhi undangan, tapi yang dapat adalah dosa. Kenapa? Karena ria. Maka perlu kita untuk membersihkan yang namanya batin kita nih, karena ada namanya maksiat batin. Kalau maksiat zahir nampak jelas, tapi maksiat batin ada. Salah satunya adalah ria. Ada sombong, ada ria, ada dengki, ada buruk sangka, ada ujub, bangga diri, ada dendam, ada hasud. Banyak Pak maksiat batin ini yang mau kita perbaiki. Tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Diri yang mana? Diri sebenar diri. Kalau ini mensucikannya pakai air. Hadas besar kita mandi wajib, hadas kecil kita berwudu, membersihkannya dengan air. Tapi kalau membersihkan batin kita, diri sebenar diri, tidak bisa dengan air, tidak bisa. Membersihkannya adalah dengan zikrullah. Zikrullah itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang berakal itu? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang mengingat Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah bukan hanya di zahir saja. Zikirnya bukan hanya di luar saja, tapi dia juga pakai zikir batin, zikir qalbu. Jadi 24 jam hatinya tidak pernah kosong daripada Allah. Ini yang Allah jaga dari godaan setan. Kalaupun tergoda sekali-sekali, tak tiap hari bisa digoda dia. Kenapa? Karena qalbunya senantiasa mengingat Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah, apa kata Allah? Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku juga ingat kepadamu. Jadi kalau kita berzikir selalu kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah juga mengingat kita.
Allah lindungilah kita dari godaan setan. Bisa kita melindungi diri dari godaan setan kalau bukan Allah yang melindungi? Mana bisa? Tak bisa, Pak. Siapa yang bisa berarti dia sombong. Tidak bisa kita berlindung daripada godaan setan kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya kita selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati godaannya. Berlindung kita. Ya. Jadi membersihkan kolbu kita nih, diri kita itu adalah dengan zikrullah. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram, hatinya damai dengan mengingat Allah. Situasi bagaimanapun damai saja hatinya. Ada duit, hatinya damai. Tak ada duit juga damai. Tenang hatinya. Ini yang kita cari. Ala bizikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Allah yang sudah berjanji, Allah bersumpah sudah. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tak ada yang lain. Jabatan tak bisa bikin hati tentram. Harta tak bisa membuat hati tentram. Takut kita habis dicuri orang, takut dimalingin orang. Jabatan takut disikut orang, takut digantikan orang. Betul tak? Iya, makanya yang sudah punya jabatan takut turun lagi. Iya kan? Contohlah misalnya jadi RT, coba kalau diberhentikan, mana mau dia? Takutlah tak dapat insentif lagi. Ya kan, Pak? Maaf, ini bukan RT saja semua. Siapa yang cinta sama jabatannya itu berarti itu sama masuk di sini. Takut dia kena berhentikan. Gara-gara takut kena berhentikan, asalkan disuruh atasan kerjakan sajalah. Payah Pak Ustaz, kalau tak dikerjakan nanti periuk kita ini katanya. Ah, itulah tadi. Kembalilah ke periuk. Payah memang kaji tauhid ini, agak payah ini, agak ekstrim sedikit ini. Tapi ekstrimnya bukan ekstrim yang tak baik. Ekstrimnya menjaga hati kita daripada selain Allah. Itu yang dijaga. Ketika kolbuni ada selain Allah, takkan bisa tentram, tak bisa. Payah selamat nanti, karena yang Allah panggil itu yang hatinya tentram. Baca surah Al-Fajr, apa di situ? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rasa puas, dengan rasa senang, dengan ridho. Lalu engkau Allah ridhoi. Karena engkau ridho terhadap Allah, maka Allah juga ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hambaku, masuklah dalam sorgaku. Inilah besok Bapak Ibu yang pasti masuk sorga. Orang yang seperti inilah yang dipanggil Allah tuh yang masuk sorga, yang hatinya tenang. Takkan bisa hati ini tenang kalau di sini tak ada Allah, tak bisa. Kalau di kolbuni yang ada hanya duit, harta, kemewahan, tak bisa tenang. Cobalah, silakan yang punya banyak duit. Berapa banyak orang yang kaya, dia ingin mencari keterangan dengan ekstasi, dengan hiburan, dengan mabuk-mabukan. Tujuan mereka itu mau menenangkan diri, tapi caranya salah. Allah ajarkan kita bagaimana menenangkan diri, satu saja caranya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka tujuan belajar daripada tasawuf, khususnya tauhid ini, adalah bagaimana kita tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita yang sesungguhnya, yaitu diri sebenar diri. Kiranya demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Waktu kita ada 20 menit. Silakan, ini bisa banyak bertanya nih. 20 menit. Silakan, Pak. Biar mantap sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasannya pada diri kita nih, makhluk ini ada sifat ma'ani gitu Ustadz. Artinya sesuatu kejadian atau usaha kita itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustadz, kuasa Allah gitu Ustadz ya. Maaf Ustadz. Jadi bagaimana seandainya Ustadz, kita nih istilahnya udah menjalankan ikhtiar gitu Ustadz ya, usaha atau gimana lah ya Ustadz ya, tapi Allah berkehendak lain gitu Ustadz. Kalau kita menilainya dari pandangan iman, mungkin oh ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak memahami, ini bagaimana kita untuk menyampaikan bahwasannya ini adalah kehendak Allah gitu Ustaz? Apa mohon diterangkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada orang itu bahwa tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah, baik dan buruk. Jadi semua yang terjadi di seluruh alam ini, terjadi di negara kita, tak ada yang keluar dari takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir. Tidaklah engkau menghendaki sesuatu, tidaklah kalian menghendaki sesuatu, melainkan itu juga menjadi kehendak Allah. Contoh misalnya, contoh. Tadi mau sholat tak kemari? Mau sholat tadi kemari Bapak Ibu? Mau tak? Ketahuilah kita mau sholat itu kehendak Allah. Di mana letak kehendak Allahnya? Di mana? Di sifat kudrat tadi, di sifat iradat tadi. Karena iradat itu sifat Allah kita pakai. Keinginan mau sholat itu sifat Allah. Maka kita hendak sholat, ketahuilah keinginan kita untuk sholat itu adalah kehendak Allah. Makanya jangan sok kita dengan sholat kita, jangan sombong kita dengan sholat kita, lalu kita hina, kita caci orang yang tak sholat. Jangan, karena sesungguhnya kita ingin sholat itu adalah kehendak Allah. Tak ada yang keluar dari kehendak Allah. Bisa sombong lagi begitu? Malu kalau sombong. Malulah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Jadi sampaikan sama dia, ketahuilah kawan, tak ada yang keluar di seluruh alam ini apa saja yang tak ada yang keluar dari takdir Allah. Supaya dia sadar. Kadang begini, ada orang yang stres, ada orang yang stres, terjadi rumah tangganya kacau balau. Misalnya istrinya misalnya selingkuh atau suaminya selingkuh. Lalu dia seolah-olah dunia ini sempit dia rasa, sehingga dia pun meninggalkan ibadah, dia meninggalkan sholat. Kenapa? Dia sampai hampir berputus asa dia dengan rahmat Allah. Orang yang seperti ini sampaikan kepadanya, sesungguhnya yang kau alami ini adalah takdir Allah. Karena tak ada yang keluar dari takdir Allah. Dan ini merupakan ujian bagimu. Apakah kau sabar dengan ujian ini? Kalau kau sabar, maka Allah akan naikkan derajatmu. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan lain.
Hah. Apa lagi? Ibu-ibu ada mau tanyakan, Bu? Langsung. Boleh. Boleh lagi. Maaf Ustaz, izin. Mengenai ini Ustaz, ada seseorang memiliki kemampuan macam batinnya atau spiritual gitu Ustaz ya. Dia bisa mengobati orang gitu Ustaz ya. Bisa atau beliau seorang ustadz atau bukan gitu, itu kadang nampak hal-hal yang mistik gitu Ustaz, makhluk-makhluk Apa? makhluk itu Ustaz, Oh. macam jin gitu Ustaz. Itu dinilai dikaji dari tauhid itu bagaimana Ustaz ya? Mohon dijelaskan Ustaz. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini jangan lanjut kajiannya ya. Nanti kaji jin nanti. Bukan kaji tauhid lagi. Ada memang orang-orang yang khusus Allah berikan kelebihan. Allah buka tirai hijabnya. Allah buka tirai hijabnya, dindingnya dengan alam gaib Allah buka. Dia bisa melihat jin ada, tapi bukan semua orang. Hanya orang-orang khusus. Kemudian orang-orang khusus ini yang betul-betul dia dekat dengan Allah, dia takkan mau bilangkan itu jinnya di situ, itu kepalanya botak, tak mau dia tuh, tak mau dia. Jadi yang mau bilang-bilang begitu tuh, itu biasanya maaf ini, yang kita khawatir, saya tidak menuduh, yang kita khawatir itu istidraj, ya, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Tapi Allah sesatkan dia. Jadi dia sombong dengan kelebihan itu. Kenapa ditunjukkannya? Itu hati-hati, awas ada tuyul situ, awas jangan pijak, awas sikit. Nah, katanya itu. Dan bisa jadi dia dusta. Kenapa bisa jadi dia dusta? Karena dia saja yang menengok, yang lain tak menengok. Bisa saja dia bohong kan? Nah, jadi kalau dalam segi kaji tauhid kita, ada memang orang-orang khusus yang bisa melihat itu. Dan itu bukan orang sembarangan, ada, tapi dia takkan mau bilang, dia takkan mau menonjolkan itu. Kenapa? Karena sangat tawaduknya dia, sangat takutnya dia kepada Allah. Ada. Nah, tetapi yang sebaliknya, kalau ada orang yang katanya dia bisa melihat itu, lalu dia tunjukkan ini begini, bisa jadi ada juga, tapi itu bukan sesuatu yang baik. Karena bisa merusak daripada hatinya, kolbunya. Semakin jauh dia daripada Allah. Kenapa? Karena semakin sombong dia dengan kelebihannya, bisa jadi dia semakin tidak takut lagi kepada Allah. Artinya ditinggalkannya ibadahnya, kemudian ya semakin menjadi-jadilah kejahatannya kepada Allah SWT. Kira-kira begitu. Ada ya, ada. Cuman saya tidak bisa menyebutkan siapa-siapa orangnya. Dan kalaupun ada tak boleh juga disampaikan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ibu-ibu ada, Bu? Yang sebelah sini ada, Pak? Ada yang bertanya? Tanya, Pak. Ada, Pak? Tak ada lagi? Kalau tak ada kita tutup lah. Baik, kita sandingkan dengan Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam, apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Katanya min alamatil i'timadi 'alal amal. Saya tak pakai kacamata, dah mulai nah. Nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya roja, pengharapan kepada Allah. Itu maksudnya di sisi alam yang fana. Kita ini Bapak dan Ibu, selama ini kita bersandar kepada amal.
selalu kita bersandar kepada amal. Kalau kita bersandar kepada amal perbuatan kita, berarti kita menganggap ada perbuatan kita. Kalimat la ilaha illallah, apa la ilaha illallah? Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu bukan itu saja maknanya. Tak ada yang menghidupkan selain Allah, tak ada yang mematikan selain Allah, tak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tak ada yang menggerakkan selain Allah. Betul tak? Itu makna la ilaha illallah luas. Kalau kita bersandar kepada amal perbuatan kita, berarti kita meniadakan kelakuan Allah pada diri kita. Maka yang 7 sifat itu punya Allah, bukan punya kita itu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini punya Allah, bukan punya kita. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar kita pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Terkejut sahabat. Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadam minkum bi'amali. Apa kata Nabi? Biasakanlah diri kalian mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan keyakinan kalian. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, lan yanjua ahadum minkum bi'amali, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amalnya. Apa gunanya kita beramal tadi? Terkejut sahabat. Qalu, bertanya sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Lalu dengan sifat yang sangat tawadhu, apa kata Rasulullah? Wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Saya tanya dulu orang bapak sama ibu, Rasulullah itu berlimpah rahmat tak? Berlimpah rahmat Allah kepada Rasulullah, pasti Rasulullah masuk surga, pasti Rasulullah selamat. Maka kita, kata Nabi, tak ada seorang pun di antara kita nih yang selamat karena amal kita, tapi kita selamat adalah karena rahmat dan karunia Allah. Makanya jangan bersandar kepada amal. Tujuan kita beramal adalah untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau itu yang dituju, maka solatnya insya Allah Allah terima. Kenapa? Karena dia tak bersandar lagi dengan amalnya, dia hanya bersandar kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri ya Allah, kuserahkan semuanya ya Allah. Takkan bisa aku ni solat ya Allah kalau bukan karena rahmat-Mu ya Allah. Mana rahmat Allah sama kita tuh? Sifat Allah yang 7 tuh, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah rahmat Allah Bapak Ibu, bukan harta. Kalau harta tuh habis, hapus itu. Jabatan tuh tak ada itu. Kita yang bangga dengan jabatan tuh. Yang bangga dengan jabatan tuh karena dia tak ngaji. Kalau dia ngaji, malu dia dengan jabatan tuh, takut dia kepada Allah, sedih dia kepada Allah ketika dapat jabatan tuh. Kenapa? Makin berat timbangannya di sana, makin berat pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin takut dia.
Kenapa? Dia sudah ngaji, sudah ngaji, dia sudah. Hidupku matiku ni ya Allah untuk Engkau ya Allah. Apa lagi? Apa yang mau kita tuju? Kalau sudah dapat ini, Masya Allah, maka melengganglah dari rumah, kemanapun dia tenang hatinya. Mau punya jabatan, Alhamdulillah. Tak punya jabatan pun, Alhamdulillah. Tak pusing dia. Kenapa? Karena rahmat Allah senantiasa dalam hatinya, senantiasa dalam dirinya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Adakah yang bisa mengalahkan itu? Tak ada. Dah. Cukup? Ada lagi bertanya? Jadi jangan bersandar kepada amal. Kalau bersandar kepada amal, syirik loh. Syirik lah. Syiriknya syirik khafi, syirik samar. Iyalah. Dianggapnya ada perbuatan dia. Iyalah syirik lah. Dianggapnya ada perbuatan dia. Sedangkan tadi kudrat Allah bukan kudrat kita. Hayat Allah bukan hayat kita. Ya kan? Hidup itu kan hidup Allah kan? Allah yang hidupkan. Kita kan yang dihidupkan kita. Betul tak? Bu, bisa hidup sendiri bu? Mana bisa? Bisa pak? Mana bisa? Tak bisa. Ya Allah, janganlah kau matikan aku dulu ya Allah. Anakku masih kecil-kecil ya Allah. Biniku masih cantik ya Allah. Janganlah dulu ya Allah. Aku takut dia kawin lagi ya Allah. Malam tu dia berdoa, pagi tu mati dia. Jangan doanya begitu, jangan. Ya Allah, berkahi sisa umurku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni kehilafanku ya Allah. Ampuni kesombonganku ya Allah. Bimbing hatiku ya Allah dengan nur hidayahmu ya Allah. Naungi aku ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Itu doanya ke akhirat. Jangan doanya ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, kayakan aku ya Allah, kasih aku jabatan ini ya Allah, aku yang jadi anggota dewan ya Allah. Jangan. Angkanya yang ditujunya dunia, ketika yang dituju dunia, akhirat tak akan ikut. Makanya orang yang mengejar dunia, sembayangnya pasti tinggal, pasti bertinggalan. Kalaupun sholat dia masbuk, kalau tak masbuk qadha. Iya pasti. Kenapa? Karena yang ditujunya dunia terus, sholat pasti tinggal, pasti. Nah, sebaliknya orang yang mengejar akhirat, dunia ini akan tunduk kepadanya. Nah, macam mana itu Bu Ustaz? Nah, dalam belajar, jangan ini masih sampulnya lagi ini. Dalam belajar, tak bisa sebentar lama lah. Kira-kira demikian Bapak Ibu, cukup ya? Baiklah, cukup demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita istighfar dulu, kita bersihkan qalbu ini daripada mungkin ada tadi sedikit ria, ada sedikit tadi mengantuk dan sebagainya. Semoga Allah ampuni kita dalam majlis ini. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ya Allah ya Karim, Tuhan yang menggenggam jiwa kami, yang menghidupkan dan mematikan kami, ampunkanlah kami ya Allah atas segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah, atas kelalaian kami ya Allah, atas kesombongan kami ya Allah, atas sikap ria yang masih kami lakukan ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Allahumma ya Karim, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau rahmati ya Allah. Naungi ya Allah hati kami dengan nur hidayah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah sisa umur kedua orang tua kami kalau mereka masih hidup ya Allah ya Rabb. Bimbinglah kami sekeluarga ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai. Lapangkan hati kami dan juga keluarga kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah ya Karim, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, agar kami semakin dekat kepadamu ya Allah, agar kami semakin takut kepadamu ya Allah. Sungguh ya Allah, tiada yang dapat membantu kami, tiada yang dapat menolong kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah ya Rahman. Jangan Engkau tutupi hati kami ya Allah daripada hidayah-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tenggelam ya Allah dengan keasyikan kami terhadap dunia ini ya Allah, tapi tundukkanlah dunia ini bagi kami ya Allah. Jangan Kau biarkan hati kami terlalu cinta dengan dunia ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Bimbing kami ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.